0071. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter apa yang diambil pada saat krisis Eropa di tahun 2010. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah krisis Eropa di tahun 2010. Pengenalan sedikit dari krisis utang Eropa atau Eurozone krisis ini terjadi pada awal tahun 2010-an yang melibatkan sejumlah negara di Eurozone. Beberapa negara yang terkena dampaknya yaitu Yunani, Spanyol, Portugal, dan Irlandia. Krisis ini mencuat juga sebagai akibat dari serangkaian faktor ekonomi, kebijakan fiskal yang kurang disiplin, dan masalah struktural dalam konstruksi Eurozone. Berikut akan saya jelaskan beberapa penyebab sehingga dapat terjadinya krisis. Yang pertama, defisit anggaran dan utang publik. Di beberapa negara di Eurozone seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal memiliki defisit anggaran yang tinggi dan utang publik yang signifikan. Keadaan ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan mereka untuk membayar kembali utang. Kemudian ketidakseimbangan perdagangan dan kompetitivitas. Kemudian ada struktur ekonomi yang bermasalah. Struktur ekonomi yang kurang fleksibel dan kebijakan ketenagakerjaan yang kaku dapat menghambat kemampuan negara-negara untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi. Ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan membuat sulit untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan. Kemudian ada ketidakpastian institusional. Ada beberapa sejumlah ketidakpastian politik dan institusional, terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik dan kebijakan ekonomi di tingkat Uni Eropa, dapat menciptakan ketidakpastian di pasar dan mengurangi kepercayaan investor. Setelah terjadinya krisis, ada beberapa kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral Eropa, beberapa kebijakan konvensional yang diambil oleh Bank Sentral Eropa, yaitu penurunan suku bunga. Nah, mereka menurunkan suku bunga dari acuan yang dilakukan oleh salah satu instrumen. Ini merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter konvensional yang digunakan oleh ECB. Ini merupakan tindakan standar untuk merangsang investasi dan konsumsi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Kemudian, forward guidance. Meskipun bisa dianggap sebagai instrumen konvensional, penggunaan forward guidance oleh ECB mungkin memiliki unsur non-konvensional, tergantung pada tingkat spesifikitas dan komitmen yang diungkapkan kepada pasar. Kemudian ada beberapa kebijakan non-konvensional yang diambil, yaitu program pembelian obligasi. Ini untuk membantu negara-negara dengan tingkat bunga yang tinggi. Kemudian long-term refinancing operation atau LTRO. Nah, di sini kesimpulannya selama krisis utang Eropa pada tahun 2010, Bank Sentral Eropa mengambil berbagai kebijakan moneter dan menggabungkan elemen kebijakan konvensional dan non-konvensional. Tindakan-tindakan tersebut meliputi penurunan suku bunga dan penurunan suku bunga acuan untuk merangsang ekonomi. Kemudian program operasi pasar terbuka seperti SMP untuk membeli obligasi pemerintah. LTRO untuk memberikan likuiditas jangka panjang pada perbankan, dan pada tahap lebih lanjut, ECB juga meluncurkan program pembelian aset atau quantitative easing. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengatasi berbagai aspek krisis yang kompleks di zona euro. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.